sekarang level 5. Level 5 ini adalah orang yang bisnisnya udah di IPO, udah di go public. Jadi bengkel kalian itu nanti di IPO. IPO itu gimana sih Pak? Sahamnya dari kalian nanti dihitung valuasinya, dihitung nilainya 100% saham. Biasanya 20-30 itu dijual ke publik. Jadi orang lain bisa beli saham, bisa merasakan laba rugi perusahaan di dividen hasil laba bersih perusahaan sesuai dengan nilai saham atau lot yang dibeli oleh mereka. Nah, jadi misalnya gambaran kasar bengkel kalian untungnya 1 tahun 1 juta, kemudian ada orang yang udah beli 1%, jadi nanti dia 1 tahun itu dapat Rp10.000, kurang lebih seperti itu kan. 1% dari 1 juta Rp10.000. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau di IPO itu nanti di semua data kalian itu dibuka. Jadi finance kan udah rapi, udah teraudit, itu nanti dilaporkan di BEI, kemudian orang nanti bisa tahu nilai sahamnya kurang lebih berapa, naik turun, cocok nggak sama harga finance, sama keuntungan laba rugi kalian. Nanti orang beli jual di situ. Jadi finansialnya tentunya finance statementnya kalian nanti dibuka. Jadi mungkin kompetitor atau orang lain bisa lihat keuangan kalian seperti apa. Dari situ mungkin nanti ada beberapa strategi di hasil laporan tahunannya itu ke depan maunya arahnya gimana. Nah, jadi orang bisa nentuin mau beli lagi atau enggak, dan itu bisa mempengaruhi harga sahamnya naik atau turun. Oleh sebab itu di IPO ini biasanya kalau orang yang tadi level 4 di investor udah beneran menguasai pasar, nah dia nggak takut, dia buka kemudian dia IPO seperti itu. Nah, di IPO ini tadi tentu pajak juga harus sudah beres semua, transparansi, bahkan orang lain bisa tahu ini bayar pajaknya benar atau enggak. Kemudian yang ketiga juga kalau di IPO ini produknya itu harus banyak udah dikenal sama masyarakat. Kalau nggak gitu di IPO susah. Soalnya salah satu strategi marketing kenapa di IPO juga supaya mereka yang pakai produk kita itu nanti merasa memiliki, akhirnya apa? Begitu beli IPO merek kita misalnya merek ini, merek HJMers. Nah, kemudian di IPO orang akhirnya yang punya saham itu kalau mau beli barang apa-apa beli HJMers, supaya apa? Supaya nanti keuntungannya kan balik lagi ke dia melalui dividen, balik lagi keuangannya. Dividen itu apa? Pembagian hasil laba bersih per tahunnya kepada para pemegang saham. Seperti itu tuh levelnya udah biasanya 100M sampai tak terbatas, biasanya sudah sampai 1000M sih omsetnya. 1000M it mean 1 triliun, seperti itu, 1 triliun per tahun, sebesar itu. Jadi bisnisnya itu bisnis yang bagus itu bisnis yang bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual, nggak laku, berarti bisnisnya nggak bagus. Jadi puncaknya kalian jualan oli, kalian jualan sekok, jualan dispet, kalau kalian ada merek sendiri, semua rapi, ada penjualan, omset tetap bagus, omset naik sampai 100M, kalian bisa merekkan, kalian ada PT, ada perusahaan PT tersebut kalian IPO kan, itu ada orang bau, oh ya saya lihat produknya kampasnya banyak, menguntungkan, saya mau dong investasi ke kamu, gitu. Jadi banyak sih, gak selalu di IPO, ada juga nanti pembelian melalui private equity atau enggak gitu, ada orang yang mau nanam saham, uangnya kan bisa dijedar lagi untuk pengembangan produk atau lainnya. Jadi itu puncak dari kalian nanti buka bengkel. Wah, jauh dan emang ada ujungnya. Setelah nanti IPO, atasnya ada lagi nggak? Ada, saya nggak share supaya nanti kalian pelajari aja, kalian semakin lengkapin aja, ilmunya juga di luar banyak. Nanti level 2 aja banyak yang nggak lolos kok. Saya banyak kelilingan, banyak yang ngomel, oh ini gimana ya kok perang harga terus ya, ini gimana ya kok kerja kayak gini hasilnya gini-gini ya, kayak nggak ada perkembangannya ya, waduh saya mau tutup aja deh bengkelnya, kayaknya kok kerjanya gini-gini. Ups, mungkin pasar, skill kalian, atau ternyata ada jenjangnya seperti ini, kalian nggak tahu. Nah, semoga dengan ini membuka pengetahuan kalian, jadi nanti kalian bisa cari juga ilmunya, kalian ikuti pelan-pelan
vlog ini semoga bermanfaat dan kejar terus, semangat, hajar, jangan patah semangat. Nah, saya sendiri pribadi masih di dua kok, nggak usah takut. Saya sendiri masih di 2, makanya 3, 4, 5 nya ilmunya pun saya kasih masih tipis di kulitnya, soalnya saya belum sampai ke situ juga. No problem, kita selalu berkembang, semangat terus ya.